gizi buruk di Kabupaten Kelungkung dari bulan Januari sampai Agustus. Pada awal Januari kita mempunyai kasus lama sejumlah 28 ya. Lalu Januari kasus baru kita temukan 2, Februari 3, Maret 1, April 6, Mei 3, Juni 3, Juli 2, Agustus terakhir ini 3. Dan ada 9 kasus kambuh yang tadinya sudah isi kurang jatuh lagi ke buruk. Jadi sepanjang tahun ini dari Januari sampai Agustus kita menangani 60 kasus gizi buruk. Sekali lagi perspektif program kesehatan ya. Lalu dari 60 itu keadaan saat ini ya. Keadaan saat saya berbicara ini ya, itu 26 sudah lulus. Lulus ini ada banyak sebab kenapa dia lulus. 1, kondisinya sudah naik, status gizinya menjadi kurang. Yang kedua karena usia. Yang ketiga karena lulus dipanggil oleh Sang Suratme. Ya, ada itu lulusnya itu karena dipanggil Sang Suratme. Ya, sehingga saat ini kita menangani sisa 34 kasus. Ya, itu kasus sepanjang tahun 2014 Januari sampai Agustus yang kita tangani. Kemudian, nah ini kalau kita lihat per puskesmas, ya, kasus gizi buruk itu terjadi di Panjarangkan 1 ada 18, ya. Kemudian Panjarangkan 2 nihil, Kelungkung 1 8, Kelungkung 2 9, Dawan 1 4, Dawan 2 5, NP 1 9, NP 2 nihil, NP 3 7. Ya. Nah, ini terkait dengan angka-angka ini nanti saya berikan waktu untuk klarifikasi. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu sedikit. Kasus gizi buruk menurut indeks yang kita pakai itu berat badan per umur itu 54 ya. Sedangkan berat badan per tinggi badan itu 6. Jadi ekspos kita terkait dengan gizi buruk ya, mungkin beberapa kali sudah ditegaskan, tapi pada saat ini saya ingin menegaskan bahwa inilah ekspos kita kalau ya, ditanya tentang gizi buruk di Kabupaten Kelungkung. Ekspos kita adalah berat badan per tinggi badan dengan penjelasan ya, dengan penjelasan. Kalau tidak dijelaskan, sekali lagi mereka akan menangkap gizi buruk itu seperti gambaran-gambaran di TV itu. Seorang anak yang tidak bisa bangun berdiri ya, yang tinggal tulang dibalut kulit ya. Lalu gambaran-gambaran buruk itu semua itu yang mereka ada pada pikiran mereka. Jadi ini ekspos kita terkait dengan gizi buruk dengan penjelasan. Gitu ya. Dalam hal kita menurunkan kasus gizi buruk ini, kami mohonkan agar tugas TPG diberikan kesempatan dan waktu yang lebih baik lagi untuk menuntaskan kasus-kasus gizi buruk. Nah, itu harapan kami. Nah, itu komentar saya terkait dengan kasus gizi buruk yang sebagian besar itu disebabkan oleh pola asuh. Yang notabene pola asuh ini bisa kita perbaiki dan tentu nanti akan memberi dampak pada penurunan kasus gizi buruk. Ketika saya masuk kembali ke gizi, saya mencoba melihat berapa sih selisih antara gizi buruk BB per U dengan dengan kurang. Kita lihat di set score itu ternyata selisihnya sedikit-sedikit Bapak Ibu. Ada yang hanya 100 gram, ada yang 200 gram ya. Ini optimisme buat saya, buat kita semua untuk kalau pola asuh ini kita perbaiki ya, gizi buruk ini akan bisa kita tekan. Bagaimana caranya memperbaiki pola asuh ini? Bagaimana kita memberi contoh
pola asuh yang baik kepada keluarga, kepada ibu si bayi. Nah karena itu si bayi balita. Karena itu mari kita luangkan waktu kita lebih lagi untuk melakukan, ya saya pinjam istilah di kaya, kita melakukan caretaking ya. Melihat, kita peduli, kita ambil tindakan, kita memberi contoh. Nah, sehingga pola asuh ini bisa diperbaiki sehingga tidak lagi menjadi penyebab gizi buruk.